Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Awaludin dan Mbak Tri Retno Pujiani akan mempresentasikan tentang kedudukan KHI dan KHIS dalam sistem hukum nasional. Baik, untuk yang pertama yakni sejarah KHI, kemudian sejarah KHIS, kemudian kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, kemudian yang keempat kedudukan KHIS dalam sistem hukum nasional. Yang pertama sejarah KHI dan KHIS. Nah, sejarah dari KHI sendiri ini berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Karena tidak tersedianya kitab-kitab materi hukum Islam yang sama, secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dan memutuskan perkara yang kesemuanya bermadhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman putusan hakim. Nah, dari realita yang terjadi ini, maka keinginan untuk menyusun KHI itu mulai muncul. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, maka lahirlah kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia. Nah, payung hukumnya itu pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, yaitu bertepatan tanggal 10 Juni 1991. Nah, kemudian sejarah KHS, yaitu lahirnya KHS berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau UPA. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini diundang-undangkan, maka Ketua MA membentuk tim penyusunan KHS berdasarkan surat keputusan nomor KMA garing 097 garing SK garing 10 garing 2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh saat itu oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH SIP MHum. Nah, kemudian pada akhirnya tim penyusun ini berhasil dengan sukses melaksanakan tugasnya dengan tersusunnya kompilasi hukum ekonomi syariah yang terdiri dari 790 pasal yang terbagi pada 4 buku, yaitu buku 1 tentang subjek hukum dan amwal, kemudian buku kedua tentang akad, kemudian buku ketiga tentang zakat, dan terakhir buku keempat yaitu tentang ekonomi syariah. Nah, kemudian selanjutnya keberhasilan tersebut ditandatangani dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah pada tanggal 10 September 2008. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya Mas Awal, yaitu kedudukan KHI dan KHIS dalam sistem hukum nasional. Di sini ada beberapa poin kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, KHI sangat menguntungkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena rakyat Indonesia yang beragama Islam dapat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Serta, para pejabat Indonesia apapun agama yang dia anutnya dapat mengetahui hukum yang berlaku bagi bawahannya yang beragama Islam. Yang kedua, meskipun KHI ditulis, belum merupakan hukum tertulis. Karena sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi, KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang ketiga, KHI adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa penyebarluasan KHI dilakukan dengan instruksi Presiden, bukan dengan keputusan Presiden, dan lebih-lebih bukan dengan undang-undang. Selanjutnya,
Kedudukan KHIS dalam sistem hukum nasional. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, dengan lahirnya KHIS berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHIS tidak disusun, maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab. Karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Poin yang kedua, dengan adanya undang-undang yang berkaitan ekonomi syariah, menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Jadi, ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada, menyangkut bidang ekonomi secara umum. Poin selanjutnya, dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia, hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk positivisasi hukum, dalam bentuk undang-undang, peraturan dan berbagai produk hukum lainnya yang mengakomodasi berbagai hukum ekonomi syariah. Oke, selanjutnya dari diskusi minggu lalu yang dijelaskan oleh dosen Pak Nahrawi, yaitu dapat disimpulkan bahwa kedudukan KHI dan KHIS di dalam sistem hukum nasional sangat kuat. Di dalam Pancasila sila pertama merupakan dasarnya, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat terkait kebebasan orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Diberlakukan dengan undang-undang dan atau inpres, maka menunjukkannya diperkuat dan diakui oleh sistem hukum nasional. Baik, presentasi dari kami, maka kurang lebihnya kami mohon maaf. Thanks for your attention. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.